Guys, ada berita terbaru dan heboh lagi katanya di sini, iaitu usai beli kapal perang buatan Indonesia, ternyata begini reaksi negara ini. Negara manakah yang mempunyai pandangan tersebut, guys? So, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dalam reaction bersama dengan saya. Jom! Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebabnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya mahu mereaksikan lagi satu lagi video daripada channel, iaitu update pertahanan. Sudah lama jugalah saya tidak mereaction daripada update pertahanan. Kini subscribernya okey guys, tidak nampak guys, tetapi anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada update pertahanan. Jangan lupa guys. So tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini iaitu heboh usai beli kapal perang buatan Indonesia, ternyata begini reaksi negara ini. So tak sabar kan untuk kita mereactionkan bersama? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom! Oh, dia memang muzik dia macam ni guys. Heavy metal lah. Bagi kita semangat sikit sebelum kita untuk mereactionkan. Barulah tak ngantuk. Heboh usai beli kapal perang buatan Indonesia, ternyata begini reaksi negara ini. Baru masuk intro guys. Breaking news. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Okey guys, kata oleh adminnya tonton hingga habis guys. Kalau boleh, insya-Allah kalau boleh lah ya, supaya kita memahami susah betul nak sebut, memahami beritanya dengan lebih tepat, lebih teliti lagi. Okey, jom. Dilansir dari laman berita resmi suara.com. Ya. Filipina mengaku puas dengan kapal perang buatan PT PAL Indonesia, Strategic Sealift Vessel atau SSVLD 602 tiba di Pelabuhan Manila. Ini kedua kalinya Manila beli kapal perang dari Indonesia. Oh, bermakna Filipina memang sangat rasa berpuas hati membeli kapal daripada PT PAL Indonesia, dan ini adalah kali kedua Filipina membeli kapal daripada Indonesia. Saya baru tahu, 2 kali dah beli guys. Dah 2 kali baru saya tahu. Bayangkan. Betul. Jadi kapal ini kemampuannya itu dia bisa untuk mendukung operasi militer yang dilakukan oleh kapal perang. Perjalanan ekspor kedua kali ini sama seperti perjalanan pertama, berjalan aman dan tidak mengalami kendala berarti. Mereka akui ini merupakan perjalanan yang sangat bagus dari Surabaya ke Manila, kata Gonzaga yang sekaligus komandan kapal BRP Davao del Sur LD 602. Namun siapa sangka, bagaimana reaksi Filipina setelah membeli kapal perang buatan Indonesia itu? Mari kita kupas dan membahas berita ini lebih lanjut. Apa pendapat mereka ya? Itu melalui tender internasional. Jadi pada saat itu ada 6-7 negara yang berpartisipasi, dan alhamdulillah kita memenangkan tender itu secara internasional, itu kita memenangkan itu. Sementara itu, pejabat pelatihan anak buah kapal ABK Filipina Bonifacio Manzano juga mengaku, secara umum operasional mesin kapal sangat bagus dan layak, sehingga tidak mengalami kendala berarti selama perjalanan. Secara umum tidak ada masalah untuk mesin kapal selama perjalanan, dan saya rasa sangat bagus mesin dan perjalanan ini, kata Manzano yang juga palaksa kapal BRP Davao del Sur LD 602. Kata-kata daripada Filipina, memang kapal buatan Indonesia itu tiada mengalami apa-apa masalah sepanjang perjalanan mereka untuk balik ke Filipina membawa kapal tersebut guys. Bayangkan, itu kata-kata daripada orang yang membeli. Perjalanan laut dari Surabaya ke Manila ditempuh selama 5 hari, dengan melintasi Laut Jawa, Selat Makassar, kemudian Laut Celebes dan Laut Cina sebelum berlabuh dan melakukan lego jangkar di Pelabuhan Manila.
Perjalanan ekspor kedua ini sebelumnya dilepas oleh Menteri Pertahanan di Dermaga Semarang, Ujung Surabaya, Jawa Timur. Kru dari Angkatan Laut Filipina yang mengikuti perjalanan itu sebanyak 115 orang, ditambah 112 kru dari PT PAL Indonesia, dan 22 anak buah kapal ABK, serta 5 petugas catering. Kapal BRP Davao del Sur LD-602 merupakan kapal perang pesanan kedua dari Filipina, sedangkan pesanan kapal pertama diberi nama Tarlac. Kami dari Filipina mengapresiasi dan 5 sangat hari berterima perjalanan kasih dia, dengan guys. produk PT PAL Indonesia, dan selama perjalanan kondisi cuaca juga cukup bagus, kata Komandan Satuan Tugas Pengadaan Kapal SSV dari Filipina Richard N. Gonzaga saat ditemui di Pelabuhan Manila, Filipina. Filipina mengaku puas pada kapal perang buatan PT PAL Indonesia yang dipesannya, setelah kapal kedua pesanan mereka strategi Sealif Vessel SSV tiba di Pelabuhan Manila. Ini kali kedua Filipina beli dengan Indonesia kapal perang. Kapal jenis ini telah banyak digunakan pada operasi militer dan kemanusiaan tingkat internasional dan telah diakui kemampuannya Welcome seperti aboard penyelamatan MV Kudus di Somalia dan pencarian korban jatuhnya pesawat Air Asia. Ya. Pesanan kedua ini dinamai Davao del Sur yang berasal dari nama provinsi kelahiran Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Sedangkan kapal pertama dinamai Tarlac yang merupakan provinsi kelahiran Presiden Filipina sebelumnya Benigno Simeon Aquino. Secara umum, penyelesaian kapal bernomor lambung 602 tersebut lebih cepat dari proses pesanan pertama yang membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Oh, bermakna kapal I'm yang going to kedua show ni you real yang live proof Filipina of how pesan you can ni start raking prosesnya in sangat $1,000 cepat a cara day. pembuatannya berbanding Do yang the pertama math. dulu ya guys. 1,000 Kapal pertama telah dilepas pada 8 Mei 2016 oleh Wakil 2016. Presiden Jusuf Kalla dan telah digunakan untuk operasi militer dalam 2016, 2017, 18, 19, 20, 21. Oh, 6 tahun lepas tu 6 tahun selepas itu Filipina membeli lagi sebuah daripada Indonesia, iaitu daripada PT PAL Indonesia guys. Bermakna mereka sangat puas hati lah dengan buatan Indonesia ni. Kalau takkan mereka membeli semula. Betul tak guys? penanggulangan gangguan keamanan dan ketenteraman di wilayah teritorial Filipina. Karena merasa puas dengan hasilnya, Filipina sudah berencana menambah daftar pesanan armada kapal perangnya jenis SSV dan kapal cepat rudal KCR serta 1 SSV Hospital Ship Plus dan 2 KCR 60. Tidak hanya Filipina, sejumlah negara juga tertarik untuk membeli kapal perang buatan PT PAL, di antaranya Malaysia, Malaysia, Senegal, Guyana Bissau, dan Gabon. wow guys, bermakna Malaysia pun salah sebuah negara yang berminat untuk membeli juga dengan PT PAL. Bayangkan, kita serumpun guys. Tidak hanya menerima pesanan luar negeri, PT PAL Indonesia juga memproduksi alutsista untuk dalam negeri. Salah satunya untuk TNI Angkatan Laut berupa kapal perusak kawal rudal PKR KRI Gusti Ngurah Rai 332 yang canggih dengan desain stealth atau siluman sehingga memiliki kemampuan mengelabui sistem radar. Dalam pembuatan kapal, PT PAL Indonesia menggandeng galangan kapal asal Belanda, Damenskelde Naval Shipbuilding. Proses pembuatan kapal perang ini dilakukan dengan pembangunan sistem moduler yang terbagi dalam 6 modul. Oh, 6 modul. 1 modul diantaranya dikerjakan di Belanda, sedangkan 5 modul lain dikerjakan PT PAL Indonesia. Oh, dia ada terbahagi 6 modul guys. Satu modul dihantar ke Belanda, tetapi 5 modul dibuat oleh PT PAL lah. Mungkin ada sebab-sebab tertentu kenapa satu modul tu dihantar ke Belanda kan. Mungkin ada benda yang tiada di Indonesia untuk membuat untuk satu modul tu ya. Direktur Utama Dirut PT PAL Indonesia Budiman Saleh mengatakan, pembangunan kapal PKR dengan program Transfer of Technology TOT ini menyerap kurang lebih 200 tenaga kerja di PT PAL Indonesia. 200 tenaga itu kerja? terdiri atas berbagai disiplin keilmuan. Dari jumlah tersebut, semuanya sekitar 75 terror lah, orang diantaranya dididik di galangan kapal Damenskelde Vlissingen Belanda. Alih teknologi itu sesuai amanat UU nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan dan keputusan KAKIP 2013 tentang lead integrator alutsista matra laut. Kapal PKR ini wujud kebanggaan kepada bangsa untuk mempertahankan kedaulatan bangsa, ujarnya. Ya. Di luar penyediaan alutsista, PT PAL Indonesia juga memperkenalkan produk inovasi dari pengembangan Barge Mounted Power Plant 30 MW,
yaitu Powership, kapal pembangkit listrik, Indonesia dengan kelas Mermaid dengan kapasitas 36-80 MW yang dikerjakan dengan pola strategic collaboration dalam pembangunan Powership dengan cara Deniz Holding Turki. Hebat kapal Pengamat ni. militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menuturkan, PT PAL Indonesia yang sudah mengekspor peralatan tempur dan kapal perang merupakan suatu pencapaian yang amat bagus dan bernilai strategis tinggi. Ya guys, betul guys Kalau kita tengok pada pencapaian PT PAL, dia banyak membuat kapal yang hebat-hebat dan banyak negara-negara membeli daripada PT PAL Indonesia. Bayangkan, itu adalah satu orang kata pencapaian yang sangat tinggi lah kalau kita katakan di situ guys. Hal itu, menurut dia, sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo yang menjadikan negara kita sebagai poros maritim dunia. Poros maritim dunia merupakan visi pemerintah Indonesia yang banyak mendapat apresiasi dunia. Visi tersebut bahkan disejajarkan dengan inisiatif pemerintah Cina dengan One Belt One Road, ujar Nuning, panggilan akrab Susaningtyas. Nuning mengatakan, inti dari poros maritim dunia adalah menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sebagai jalur perdagangan laut internasional. Mengenai daya saing dengan institusi global di bidang teknologi perkapalan, menurut dia, PT PAL Indonesia harus menjalankan proses benchmarking tolok ukur dengan negara-negara produsen lain yang telah lebih dulu memiliki produk yang sama dan berkualitas baik. Tidak lupa harus selalu belajar dan selalu melakukan inovasi agar tidak ketinggalan zaman dan menghasilkan produk terbaik. Betul. Manajemen dan SDM sumber daya manusia PT PAL Indonesia juga harus ditingkatkan kualitasnya, jangan hanya bermindset jago kandang dan malas berinovasi, tutur Nuning. Sementara itu, ahli militer Laksamana Muda TNI Dr. Amarullah Oktavian, ST, MSc, Dest mengutarakan, kiprah produk PT PAL Indonesia yang semakin diakui dan dibeli negara lain merupakan sebuah kemajuan teknologi bagi negara kita. Betul. So okay guys, kita dah tonton tadi bagaimana katanya oleh update pertahanan, iaitu heboh usai beli kapal perang buatan Indonesia. Ternyata beginilah reaksi negara ini Dan di situ kita tahulah Filipin mengaku puas dengan kapal perang buatan PT PAL, dan ini adalah kali yang kedua Filipin membeli dengan Indonesia kapal perang guys. Kalau tidak berpuas hati, takkanlah Filipin membeli untuk kali kedua. Yang dulu dia membeli pada tahun 2016 16, 17, 18, 19, 20, 21. Selama lepas 6 tahun mereka membeli lagi sebuah lagi kapal perang. Tapi kalau kita tengok pada kapal tersebut adalah seperti kapal pengangkut kan. Dia boleh membawa tank baja, boleh bawa iaitu personel militer, dan banyak lagi lah yang dia boleh bawa lah. Dia boleh bawa ke satu-satu tempat, dan memang sangat hebat lah kapal tersebut. Dan dengar katanya Malaysia pun ingin untuk membeli juga dengan PT PAL kapal perang. Kita doakan guys, semoga Malaysia dapat membeli juga dengan Indonesia kapal perang guys. Baguslah, antara kerjasama Malaysia dan Indonesia kita sangat-sangat alu-alukan. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Brozul Channel. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.